Kali ini kita mengambil tema Green Transportation atau transportasi hijau. Hari ini saya kira temanya sangat menarik dan acara ini langsung sebagai narasumber adalah Ibu Diana Devi MT. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportasi dan Multimoda. Saya kira ini selain sebagai pejabat, Ibu Diana juga sangat ahli di bidang ini. Nah, makanya Saudara Lun, kita nanti bisa mengikuti acara ini selama 1 jam ke depan. Nanti acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Radio Serambi FM, Facebook serambinews.com, Instagram, dan Serambi on TV. Jadi selain ini acara ini juga nanti akan kita kemas interaktif sehingga kita harapkan akan lebih hidup. Sebelum acara ini kita buka, saya kira terlebih dahulu Ibu Diana Devi atau lebih sering dipanggil Bu Devi akan memaparkan beberapa persoalan yang menyangkut dengan green transportation ini. Kita tahu bahwa soal transportasi hijau ini adalah persoalan yang serius sebetulnya. Ya, kita lihat bukan hijau yang dimaksud di sini adalah hanya tanaman, tetapi bagaimana transportasi ini memberi kontribusi yang positif mungkin dalam tanda angkut bagi kota yang dengan polusi udaranya yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Ini tentu akan lebih dijelaskan oleh Bu Devi. Saya kira ini kami beri kesempatan kepada Bu Devi untuk hal-hal yang ingin disampaikan. Nanti kita akan mempertajam pada tanya jawab berikutnya. Silakan Bu Devi. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini Pak. Mungkin izin pertama-tama kami memperkenalkan saya dan tim saya di bidang pengembangan sistem dan multimoda atau biasa kami singkat dengan PSM Pak, bidang PSM. Jadi bidang PSM ini digawangi oleh 3 seksi. Yang pertama mungkin di sebelah kiri saya ini ya, kalau lagi di hadapan saya di monitor itu adalah Pak Muhajir. Pak Muhajir ini adalah Kepala Seksi Tata Ruang Transportasi dan Lingkungan. Kemudian yang di belakang saya tepat itu Pak Arad Iskandar. Beliau adalah Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknologi. Dan Ibu Fitri Sari sebagai Kepala Seksi Penataan Sistem Transportasi dan Perkeretaapian. Jadi memang bidang PSM ini mengawal kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepada perencanaan dan penelitian dan pengembangan di sektor transportasi dengan memperhatikan salah satunya ya penekanan kepada lingkungan Pak. Jadi makanya kami di bidang PSM kali ini mengambil tema tentang green transportasi atau transportasi hijau Pak. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita langsung mulai kepada paparan yang mungkin sudah kami siapkan, apa bisa kita lihat? Ya, silakan Bu Devi. Baik, tema kita hari ini tadi telah disampaikan bahwa ada green transportation. Kenapa kami concern mengambil tema ini? Seperti tadi Bapak sudah sampaikan, tema green transportasi ini sangat terkait dengan lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita memang menjadi tumpuan hidup kita Pak ya. Baik atau tidaknya lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Nah, berbicara tentang green transport, mungkin kita melihat dulu, flashback dulu kondisi transport kita masa sekarang ini Pak. Mungkin bisa lanjut slide-nya. Sekarang ini memang kalau di Banda Aceh, kita bicara mungkin Banda Aceh dulu Pak, karena Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi memang jumlah kendaraannya juga cukup signifikan, belakangan ini juga meningkat dengan tajam. Jadi memang masih normal kalau untuk sebagian orang, tapi memang pada puncak-puncak jam
yang padat itu di ruas-ruas tertentu, di simpang-simpang tertentu itu sudah mengalami 3 kali berhenti lampu merah barangkali Pak. Misalnya kayak di Jabotabek itu kan, seperti di Simpang 5 dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak memikirkannya dari sekarang, tentu ada dampak-dampak yang ditimbulkan di masa depan. Nah, ini mungkin bisa kita lihat kalau kita tidak mempertimbangkan pengelolaan transportasi di masa depan. Mungkin kalau ilustrasi atau gambar yang kami sampaikan ini lebih kepada kota-kota besar, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan Banda Aceh ke depan akan menjadi seperti ini kalau kita mengabaikan pengelolaannya. Akan timbul kemacetan pastinya, kemudian dengan adanya kemacetan tersebut, perilaku pengemudi juga tidak bisa dikontrol. Bahkan ada yang di kota besar itu jalur bus itu digunakan untuk jalur kendaraan pribadi, sehingga pada akhirnya juga akan mempengaruhi kendaraan itu sendiri, juga umur pakainya juga tidak akan lama. Kemudian juga yang lebih serius lagi adalah polusi udara yang akan mengakibatkan kepada kondisi kesehatan kita yang berada di sekelilingnya. Mungkin itu latar belakang kami mencoba mengangkat tema ini, karena memang tema ini pun kita lihat di Aceh khususnya masih belum terlalu, gemanya belum terlalu kuat Pak ya. Jadi kami bertugas untuk mensosialisasikan ini. Memang secara media ini kami rasa sangat tepat untuk menyampaikan ini, dan kita sambil berdiskusi apa kira-kira kendala yang akan kita hadapi ke depannya jika kita melaksanakan program ini di Kota Banda Aceh dan sekitarnya khususnya. Tentu akan meningkat pada kabupaten lainnya di Provinsi Aceh. Nah, kemudian kenapa transportasi ini juga menjadi perhatian dalam lingkungan? Karena memang sektor transportasi ini menyumbang emisi terbesar kedua setelah industri 28%, dan dari kontribusi tersebut 91%-nya berasal dari transportasi darat. Jadi memang dari kendaraan bermotor Pak yang paling banyak ya, kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak dan solar itu juga menyumbang yang terbesar dalam sektor transportasi. Sisanya itu transportasi air dan udara. Kita mengambil dari Institute for Essential Service Reform di tahun yang terbaru ini. Nah, kalau kita mengabaikan kondisi lingkungan ini, maka akan terjadi, mungkin ini orang-orang lingkungan lebih paham barangkali Pak ya, masalah iklim yang ekstrim, kemudian permukaan air laut tentu akan menjadi meningkat, kemudian ada adanya gangguan ekologis untuk flora dan fauna, dan meningkatnya suhu global. Lanjut Pak. Jadi silakan, mungkin bisa dilanjut Pak. Lanjut lagi. Nah, ini kami mungkin berbicara sedikit tentang faktanya Pak ya. Fakta memang kebetulan kita mengambil dari beberapa literatur itu perkembangan pertumbuhan emisi CO2 ini memang sangat drastis meningkat tajam di beberapa tahun terakhir ini. Kita bandingkan itu selama 149 tahun dari 1751 sampai 1990 itu emisi yang dihasilkan itu hanya 48,5%. Sedangkan dalam 18 tahun itu sudah lebih dari itu, 51,5%. Dan ini sangat dipengaruhi oleh produksi mobil yang dikeluarkan oleh dunia. Nah, kita juga melihat produksi massal mobil itu meningkat tajam seiring juga mempengaruhi dengan emisi CO2 yang dihasilkan dari yang salah satu faktornya itu adalah di sektor transportasi. Mungkin itu kita ingin melihat fakta yang sebenarnya Pak. Mungkin selama ini kita nggak menyangka ternyata pengaruh kendaraan itu sangat besar untuk menyumbang kualitas udara di dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang mungkin harus kita perhatikan dari sekarang Pak. Baik, mungkin lanjut Pak. Selanjutnya mungkin kita melihat ini adalah
rencana, ini adalah rencana Pak, rencana target dari Bappenas sendiri itu kalau posisi Aceh di Sumatera di tahun 2019 itu adalah posisi ketiga dari seluruh provinsi. Nah itu memang sudah terjadi kebaikan kalau di posisi 2014 sendiri pada saat perencanaan itu adalah di posisi kedua ya perubahannya. Mungkin ini menjadi perhatian kita. Lanjut Pak, mungkin kita bergerak kepada mengapa ini penting untuk diperhatikan, dan kami di Dinas Perhubungan Aceh sebagai institusi teknis yang mengelola transportasi dan memperhatikan tentang lingkungan, tentu ada pedoman yang kami yang menjadi acuan bagi kami, dan ini selain internasional sudah mengamanahkan, kita juga punya arah-arah kebijakan di dalam peraturan-peraturan presiden maupun rencana umum energi nasional tertuang bahwa kita juga sudah harus memperhatikan tentang transportasi hijau ini. Dan mungkin sebagai informasi, kemarin kami juga diundang Kementerian Menko Maritim untuk besok acaranya Pak, itu launching kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Mungkin itu untuk skala nasional, jadi nanti akan dilihat daerah-daerah mana saja yang mempunyai program untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Baik, selanjutnya kita memang mungkin melihat capaian yang ini mungkin secara literatur Pak, ada capaian-capaian yang menjadi target untuk penurunan emisi dari gas rumah kaca ini. Nah, memang di tahun 2018 ini dari Kementerian Perhubungan itu sudah mengeluarkan hasil pencapaian penurunan emisi CO2 itu sekitar 1,5 juta ton dengan melakukan beberapa kegiatan, yaitu mendorong pembinaan dan pengembangan BRT atau Bus Rapid Transit, kemudian pemanfaatan teknologi untuk kelancaran lalu lintas seperti ATCS, kemudian juga pembangunan budaya berkendaraan yang lebih baik atau smart driving, dan penerapan Andalalin, analisa dampak lalu lintas, serta dengan pembinaan pelayanan angkutan umum. Ini walaupun tanpa kita sadari sudah ada dilakukan, juga menyumbang hal yang positif untuk dampak terhadap lingkungannya, Pak. Jadi mungkin itu adalah kegiatan atau program-program secara nasional. Nah, bagaimana dengan Aceh sendiri? Mungkin bisa dilanjut, Pak. Aceh sendiri juga arah kebijakan kita juga sama. Kita juga mempunyai program Aceh Hebat, yang di salah satunya itu ada sebagian program Aceh Green. Aceh Green itu merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Aceh. Bapak Gubernur sendiri juga sudah menyampaikan bahwa Aceh Green itu merupakan landasan bagi pemerintah Aceh dalam menjalankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif bencana. Oleh karenanya, kami pikir mulai dari sekarang, walaupun di negara lain mungkin sudah lama diterapkan kebijakan ini, mulai sekarang kita sudah harus lebih serius untuk memperhatikan transportasi yang hijau, Pak. Baik, nah dari latar belakang itu mungkin bisa kami sampaikan, mungkin dilanjutkan. Green transportation ini adalah konsep suatu kendaraan yang ramah lingkungan yang dibuat untuk dapat dikendarai sehingga menimbulkan pengaruh yang rendah terhadap pencemaran udara maupun polusi udara. Kendaraan ramah lingkungan itu misalnya ya mobil listrik, kemudian sepeda listrik, bahkan sepeda konvensional sekalipun. Nah, kemudian juga yang nggak kalah pentingnya itu adalah pengembangan angkutan massal, Pak. Angkutan massal ini karena kita ketahui dia dapat menampung kapasitas yang sangat besar, sehingga memang diharapkan pengurangan pergerakan kendaraan pribadi. Nah, karena memang transportasi darat ini menyumbang yang terbesar seperti yang kita sampaikan tadi,
maka kita memang fokus kepada transportasi daratnya dulu, Pak ya. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan tadi seperti contoh yang sudah dilakukan Kemenhub, mungkin antara lain adalah seperti yang tambahannya ada pelatihan dan sosialisasi smart driving ini juga perlu barangkali kan, karena kita juga melihat masih banyak ada pengemudi-pengemudi kita mungkin yang khususnya yang masih usia-usia muda yang belum berkendara dengan baik, berbudaya dengan baik, itu juga menjadi salah satu poin untuk menentukan kualitas udara dari sektor transportasi. Kemudian juga menggugah para masyarakat untuk mengendarai transportasi yang non-motorized, seperti tadi sepeda, baik sepeda konvensional maupun sepeda listrik, atau mungkin barangkali yang suka jalan-jalan bisa jalan kaki barangkali kalau udaranya mendukung barangkali Pak ya. Mungkin itu perlu adanya sosialisasi kepada kita semua lah. Kemudian sedikit gambaran Pak, kenapa kita sekarang ya kami pada umumnya ingin mengajak kepada masyarakat semua. Kita sekarang ini juga ada transportasi massal atau bus Transkutaraja. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu alternatif untuk bepergian. Nah, kenapa kita menyarankan tersebut? Mungkin dari ilustrasi ini bisa kita lihat sama-sama, Pak. Untuk mengangkut 1.000 orang itu, kalau kita naik kendaraan pribadi itu minimal mungkin 250 mobil, kalau satu mobil itu isinya 4 orang, ya kan? Kalau mau satu mobil 1 orang kan banyak juga sekarang, Pak. Kalau misalnya tujuannya nggak sama atau kepentingannya beragam, itu waktunya tidak sama kan? Jadi itu bisa diefisiensikan dengan 20 bis, kalau kapasitasnya misalnya sekitar 50 paling banyak ya. Nah, kemudian dari 20 bis ini kalau misalnya kita pakai kereta, memang kita belum ada, itu bisa satu rangkaian kereta api. Nah, mungkin dari ilustrasi ini bisa kita lihat bagaimana pentingnya angkutan umum yang harus kita manfaatkan, harus kita galakkan untuk mengurangi pergerakan kendaraan yang bisa sebenarnya ini pergerakan kendaraan mungkin penekanannya Pak, bukan pergerakan penumpang. Maka kalau pergerakan penumpang itu makanya kita fasilitasi dengan angkutan umum atau angkutan massal. Mungkin itu gambarannya Pak. Kenapa kami mensosialisasikan pentingnya angkutan umum. Mengutip sedikit dari Wali Kota Bogota pada tahun 2000 itu, bahwa kota yang maju itu bukanlah kota di mana orang miskin menggunakan mobil, melainkan kota yang bahkan membuat orang kaya pun menggunakan transportasi umum. Jadi memang bagaimana pentingnya transportasi umum bisa tercermin dari quote ini Pak. Barangkali sebagai Bogota itu adalah kota yang pernah mendapatkan sistem transportasi angkutan umum yang terbaik di internasional Pak. Baik, ini mungkin kita lanjutkan Pak. Ya, silakan. Tadi sempat saya singgung bahwa kita di Banda Aceh itu ada transportasi massal Transkutaraja. Mungkin sebagian masyarakat masih berpikir, kenapa Transkutaraja, apakah sudah penting Transkutaraja untuk Banda Aceh dan sekitarnya? Seperti itu mungkin Pak. Nah, sebenarnya tentunya lahirnya Transkutaraja ini tidak serta-merta. Semua ini tentu ada pertimbangan ilmiah tentunya dengan perencanaan yang didahului oleh perencanaan, di mana yang berhasil kami sadur itu pertimbangannya adalah karena salah satunya pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan penduduk untuk Banda Aceh dan sekitarnya termasuk Aceh Besar yang sebagai salah satu lintasan juga yang dilalui Transkutaraja Pak, itu diperkirakan pada tahun 2025 itu akan mencapai 500.000 jiwa. Nah, pertumbuhan penduduk ini juga akan berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan, sekitar 12-13% per tahunnya. Sehingga dengan pertambahan kendaraan ini tentu kita perlu menyusun strategi bagaimana sistem transportasi perkotaan di Banda Aceh dan sekitarnya
itu tidak akan mengalami keruwetan di masa depan seperti yang kita lihat di saat ini pada kota-kota besar yang mungkin ilustrasinya telah kami sampaikan tadi di awal materi ini. Nah, sekarang aja yang seperti saya sampaikan tadi juga pada jam-jam tertentu kan sudah kita alami kondisi-kondisi tersebut. Nah, ini juga tentu menjadi pertimbangan kenapa kita perlu beralih ke angkutan umum atau angkutan massal ini. Nah, sedikit juga kami mengingatkan kembali bahwa kita di awal tahun 70-an dulu juga punya angkutan umum, angkutan massal yang sangat populer di masanya, Pak. Kita punya Robur dulu, Robur, dan itu menjadi idola para mahasiswa khususnya dan juga para pelajar ya Pak ya. Dan alhamdulillah bertahan hingga sebelum tsunami saya pikir Pak. Walaupun jumlah busnya sudah berkurang dan di saat yang sama di tahun 80 juga ada labi-labi. Cuma labi-labi ini angkutan umum kapasitasnya bukan massal ya, memang terbatas. Nah, memang seiring dengan pertambahan waktu, labi-labi ini juga mulai menurun jumlahnya. Kita perlu perencanaan angkutan umum yang bersifat massal. Sehingga lahirlah Transkutaraja di Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2016, dan insya Allah ke depan akan kita kembangkan untuk melayani Banda Aceh dan sekitarnya lebih baik lagi, Pak.